Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang Pak. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk kali ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu hari ini kita bahas tentang apa? Betul, tokoh pendiri dua organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Yang pendiri pertama yaitu pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir tanggal 23 Februari tahun 1868. Yang nama aslinya itu Muhammad Hafiz. Dia adalah seorang ulama besar yang bergerak pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 saudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Jakarta pada masa itu, dan Ibrahim juga menjabat penghulu Kesultanan Jakarta Hadiningrat pada masa itu. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, saleh dan salihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah dari Maulana Ibrahim yaitu wali yang termasuk wali Songo, serta dikenal sebagai salah satu ulama penyebar pengembang Islam di tanah Jawa. Pada tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Kumpulan ini berdiri pada tanggal 18 Februari 1912. Sejak awal, Kiai Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi politik tetapi bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini sangat mendapat pertentangan dan perlawanan, baik keluarga orang yang hendak membunuh beliau. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapi dengan sabar, keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita perjuangan pembaruan Islam di tanah air, bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Dalam usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1993, Kiai Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kuncen, Kajen, Yogyakarta atas jasa tetap Kiai Ahmad Dahlan. Maka Pemerintahan Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar terhormat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar
Keramat tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 pada 7 Desember 1961. Dasar-dasar ketetapan itu adalah sebagai berikut. Kajian adalah merupakan pelopor bagian kebangkitan umat Islam untuk mencari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dalam berbuat dalam organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh pendidikan telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Terakhir, Muhammadiyah telah meloporkan amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Selanjutnya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gede Diwe, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ada sedikit kisah karomah terkait nama kecil beliau ketika dalam kandungan dan lahirnya. Tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya. Pertama, ketika dia di dalam kandungan, Nyai Halimah, yaitu ibunya bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Kedua, ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti umumnya yang dirasakan wanita saat dilahirkan. Pada 26 Rabiul Awal pada tahun 1317 Hijriah atau 1859 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tugu Irang bersama kalangan seperjuangannya seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Banda Karep, Kiai Syamsuri Wanantara dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak yang kecil terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tugu Irang diatasi. Yaitu selanjutnya penempatan pada 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, beliau mendirikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, bersama Kiai Haji Basri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Asbullah dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'aiman An-Nu'am dan Ahmad bin Hanbal, juga mengerjakan apa saja yang jadi maslahatan agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih jadi Rais Akbar NU sebagai gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Dia juga menyusun Qunun Asasi, peraturan dasar NU yang mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah. Beberapa karya Hasyim Asy'ari adalah At-Tabiyah bin Nahyi Al-Muqatta'atil wal Aqarib awal Akhwan, penjelasan mengenai lapangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Adabul alim wal muta'allim, ahlak guru dan murid. Al-Mawaiz, beberapa nasihat. Hadisul maut wa arus sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Arisalah atau hidiyah catatan tentang ajaran tauhid al-sunnah wal jamaah. Jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah.
Jenazah beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Cukup Ilmu Jombang, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan dari kedua pendiri Ormas Indonesia. Ada yang dipertanyakan? Saya akan bertanya sedikit kepada kalian, apa saja inti dari kedua tokoh ulama besar ini. Pada sekali, apa saja inti dari penjelasan tadi? Inti yang saya dapat dari penjelasan Bapak dari ormas tadi, salah satu ormas ini sangat berpengaruh bagi peran Indonesia maupun dari peran mereka untuk kemerdekaan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau disebut dengan Muhammad Darwis, salah satu beliau yang bercetus terbentuknya organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah, dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu beliau juga salah satu pelopor dan juga pencetus terbentuknya sebuah organisasi masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama. Begitu Pak. Mantap. Dapat saya tambah. Sekian mungkin ini penjelasan dari Bapak tentang dua pendiri ormas di Indonesia. Sekian untuk tugasnya, yaitu mencari pengalaman-pengalaman dua tokoh tersebut dari kecil sampai hingga dapat membangun organisasi tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.